Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Sana. Saya dari kelas B Pendidikan Jasmani, NPM 192191006. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian status gizi. Ada beberapa ahli yang menjelaskan atau memberikan pengertian tentang status gizi. Itu salah satunya adalah Irianto tahun 2007, yaitu status gizi ialah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Nah, dalam metode penilaian status gizi itu ada dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Nah, secara langsung itu bisa seperti antropometri, klinis, biomekanika dan biofisika. Nah, itu seperti yang bisa diukur. Nah, untuk secara tidak langsung itu seperti survei konsumsi, statistika vital, dan faktor ekologi. Nah, itu seperti faktor lingkungan juga, terus sama survei-survei yang ada di lapangan. Nah, sekarang masuk pada metode penilaian status gizi secara langsung. Yang pertama yaitu antropometri. Nah, antropometri ini merupakan pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Nah, untuk antropometri ini yang dapat dilakukan untuk mengetahui massa tubuh, pengukuran linear panjang atau panjang, dan komposisi tubuh. Nah, sekarang yang termasuk dalam antropometri yaitu yang pertama itu massa tubuh atau penimbangan. Nah, penimbangan ini dilakukan menggunakan pakaian seminim mungkin dan tubuh dalam keadaan tidak berkeringat. Kenapa demikian? Agar ketika seseorang tersebut melakukan timbangan atau menimbangan berat badan itu tidak ada pengaruh dari luar, atau seperti beratnya baju, terus tubuh yang berkeringat itu juga bisa menambah berat badan. Nah, untuk alat timbangan itu yang digunakan ialah berat badan standar dengan ketelitian sampai 100 gram. Nah, sekarang masuk pada pengukuran linear atau panjang. Nah, pengukuran panjang ini tuh bisa dilakukan dengan cara berdiri tegak. Nah, berdiri tegak terus itu pengukuran badan ini dapat menggunakan pola sentimeter. Nah, yang fleksibel dan tidak elastis yang menempel secara vertikal pada dinding. Jadi sebelum melakukan pengukuran linear ini diharapkan membuat garis panjang dan diukur berapa sentimeter di dinding itu tidak elastis, harus bisa nempel atau menetap di dinding seperti itu. Nah, tegak vertikal. Bisa juga menggunakan alat pengukur tinggi yaitu mikrotois. Sekarang lanjut pada panjang badan. Nah, panjang badan ini dilakukan dilakukan pada balita berumur kurang dari 2 tahun atau kurang dari 3 tahun yang sukar untuk berdiri pada saat melakukan tinggi badan. Nah, untuk panjang badan ini cara mengukurnya itu nanti yang pertama itu ada alat untuk mencatatnya, terus ada
tempelan buat yang kaki, buat anak-anak bisa tidur terus kakinya tuh tempel kayak gini, terus nanti panjang badan anaknya itu bisa diukur seperti itu. Ini biasanya memang untuk balita, ukuran balita, karena balita kan untuk berdiri masih susah atau masih belum bisa, jadi melakukannya sambil tiduran dan diukur panjang tersebut. Nah, sekarang lanjut pada lingkar kepala. Pengukuran lingkar kepala itu biasanya dilakukan pada anak yang mendeteksi ukuran adanya kelainan ukuran pada kepala anak. Kalau yang kepala anaknya berukuran besar itu dinamakan hydrocephalus, dan jika kepala anak berukuran kecil itu dinamakan mikrosefali. Nah, sekarang lanjut pada lingkar dada. Nah, pengukuran lingkar dada dilakukan pada anak berusia 2-3 tahun. Nah, rasio lingkar dada dan lingkar kepala ini dapat dilakukan sebagai indikator kekurangan energi dan protein pada balita. Jadi pengukuran ini tuh bisa biar dapat mengetahui apakah anak ini kekurangan energi dan protein dalam masa pertumbuhan selama masih balita. Kalau kan nanti ada tahu batas normalnya berapa seperti itu, terus nanti ketika pada masa imunisasi akan diukur lingkar badannya. Nah, nanti akan ketahuan apakah anak ini itu kekurangan energi dan protein atau kelebihan. Nah, seperti itu. Lanjut pada lingkar lengan atas. Nah, untuk lingkar lengan atas ini bisa menggunakan pita tali. Nah, pita tali. Pengukuran lengan ini bisa digunakan anak balita serta wanita usia subur. Jadi di bagian lengan sini untuk mengukur lengan atas, lingkar lengan atas. Nah, sekarang lanjut pada tinggi lutut. Untuk tinggi lutut ini biasanya dilakukan pada usia manula atau yang sudah mengalami penurunan massa tulang yang menyebabkan bungkuk sehingga sukar untuk dapat mendapatkan data tinggi badan yang akurat. Jadi karena udah bungkuk kan badannya udah kayak kayak lordosis, kayak masalah seperti itu. Nah, itu kan otomatis untuk mengembalikan badan ke tegap semula untuk usia manula kan susah, karena memang dia sudah mempunyai kebiasaan untuk badan yang bungkuk. Nah, untuk mengukurnya itu bisa dengan cara duduk atau dengan cara tiduran. Kalau untuk tiduran nanti kaki bagian lututnya itu diangkat ke atas nanti gini, terus dihitung panjangnya menggunakan alat. Nah, terus untuk yang duduk tinggal yang masih bisa duduk dengan tegap dilakukan dengan duduk. Nah, duduk dengan tegap, terus itu langsung diukur dari ujung kaki sampai lututnya. Sekarang masuk pada komposisi tubuh. Nah, komposisi tubuh ini itu cara mengukur lemak. Nah, di sini nanti lemak yang dihitung itu adanya bagian triceps, biceps, subscapula, suprailiaka. Nah, itu nanti akan menemukan akan tahu seberapa tebal lemak dalam tubuh kita. Nah, di sini terus lanjut pada penilaian klinis. Penilaian klinis ini merupakan metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat. Nah,
menilainya itu dengan jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral ya, atau pada organ-organ yang terdekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Nah, seperti itu. Itu pengertian menurut Istiani, Ari, dan Rusilanti tahun 2013. Nah, terus lanjut pada tanda-tanda klinis kurang gizi. Nah, untuk tanda-tanda klinis kurang gizi itu bisa juga seperti gizi buruk. Nah, untuk tanda-tandanya itu biasanya tercermin menjadi dua, yaitu maras. Penyakitnya itu biasanya ada dua, yaitu marasmus dan kwashiorkor. Nah, untuk kwashiorkor, nah untuk ini penyakit ini sudah tidak asing lagi dalam dunia pergizian atau dunia gizi buruk, karena kalau yang marasmus itu dalam bentuk wajahnya itu terlihat seperti lebih tua pada usia anak kecil pada umumnya. Nah, untuk yang kwashiorkor itu dalam wajahnya itu seperti sembab, kayak habis dijotos, dipukul, atau merah kayak gitu. Nah, terus untuk adanya kelainan kulit. Terus kalau yang marasmus itu kan iganya ngambang, kayak tulang-tulang rusuknya itu pada kelihatan semuanya. Nah, seperti itu. Sekarang lanjut pada penilaian biokimia. Nah, kalau penilaian biokimia ini biasanya dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium. Nah, yang diperiksa itu seperti darah, urin, hati, ginjal, tinja, terus pokoknya yang berada di dalam tubuh. Nah, untuk mengetahui penilaian biokimia ini tuh untuk mengetahui kadar hemoglobin, ferritin, glukosa, dan kolesterol. Nah, seperti itu. Terus lanjut pada penilaian biofisik. Penilaian biofisik ini merupakan penentuan status gizi berdasarkan kemampuan fungsi dari jaringan dan perubahan struktur jaringan. Jadi itu jaringan yang ada tubuh itu apakah bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, dan bagaimana perubahan struktur dari jaringan itu, apakah baik atau malah memburuk. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk pada perhitungan status gizi berdasarkan pengukuran antropometri, yaitu indeks massa tubuh atau IMT. Nah, untuk IMT ini cara mengukurnya adalah berat badan dibagi tinggi badan. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu contoh dari keluarga dekat saya, yaitu namanya adalah Ratna. Ratna adalah seorang mahasiswi berusia 20 tahun. Nah, memiliki tinggi badan itu sekitar 156 cm dan berat badannya itu sekitar 50 kg. Nah, seperti itu. Untuk cara penghitungannya itu nanti adalah 50 gram dibagi 151,56 terus dikali 2. Jadi totalnya adalah 20,55. Berarti dalam status gizi indeks massa tubuhnya Ratna itu adalah normal. Makasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.